Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Novrian Komali, dosen Prodi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Seni Musik. Mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS ini merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil baik oleh mahasiswa Prodi Seni Musik maupun oleh mahasiswa di luar Prodi Seni Musik. Mata kuliah ini berisi pemahaman berbagai informasi tentang genre-genre musik, ditinjau dari latar belakang sejarah secara umum, dan pengenalan akan karakteristik elemen-elemen musik pendukungnya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang sejarah dan karakteristik musik klasik, pop, langgam, keroncong, campur sari, gospel, blues, jazz, rock and roll, rock, dan metal berdasarkan analisis elemen musik sederhana, serta dapat menghubungkan latar belakang sejarah dan karakteristik musik tersebut dengan disiplin ilmu masing-masing mahasiswa untuk dipresentasikan secara bertanggung jawab, logis, dan terukur baik secara mandiri maupun kelompok. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini mencakup 1. Elemen-elemen dasar musik. 2. Karakteristik musik klasik. 3. Karakteristik musik pop. 4. Karakteristik musik keroncong, langgam, dan campur sari. 5. Karakteristik musik gospel, blues, dan jazz. 6. Karakteristik musik rock and roll, rock, dan metal. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning dengan model pembelajaran project-based learning. Ditunjang dengan learning management system berupa F-Learn yang berbasis Moodle dan penggunaan aplikasi Mentimeter serta piano digital. Metode pelajaran mata kuliah ini antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tutorial. Di awal perkuliahan, dosen akan menyampaikan materi dengan ceramah. Di tengah-tengah ceramah akan diselingi dengan diskusi disertai dengan tanya jawab. Mengenai diskusi dan tanya jawab ini, mahasiswa diberi 2 poin keaktifan jika berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, atau 2 poin tersebut dapat diperoleh juga jika mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan yang kritis dan relevan. Tidak hanya sampai di situ, bagi mahasiswa yang jawabannya kurang benar, mahasiswa tersebut tetap akan mendapatkan poin keaktifan, yaitu sebanyak 1 poin. Hal ini dilakukan untuk memacu mahasiswa agar berani dalam menjawab pertanyaan, sehingga nantinya mahasiswa bisa terlatih sedikit demi sedikit dalam menyuarakan pendapatnya atau berargumentasi. Selain itu, pemberian poin keaktifan ini juga dapat membuat mahasiswa menjadi aktif di dalam kelas. Di 4 pertemuan akhir perkuliahan, mahasiswa membentuk kelompok untuk membuat proyek akhir berupa makalah. Masing-masing mahasiswa di tiap kelompoknya wajib mengusulkan 1 topik. Setelah itu, akan ada proses diskusi dalam memilih topik mana yang akan digunakan sebagai bahan makalah kelompok. Proses diskusi pemilihan topik di tiap-tiap kelompok ini didampingi oleh dosen. Setelah itu, tiap-tiap kelompok menyusun hingga akhirnya mempresentasikan makalahnya di depan kelas. Adapun sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari beberapa item. Pertama adalah nilai keaktifan sebesar 25%, di mana nilai ini terambil dari keaktifan mahasiswa dalam menjawab dan bertanya saat kelas berlangsung. Kedua adalah tugas mandiri sebesar 36%. Nilai ini terambil dari makalah individu yang disiapkan masing-masing mahasiswa, di mana makalah ini merupakan usulan bagi topik makalah kelompok. Ketiga adalah tugas kelompok sebesar 24%. Nilai ini terambil dari kualitas makalah kelompok yang disusun oleh mahasiswa. Keempat adalah nilai keterampilan mahasiswa dalam mempresentasikan makalah tersebut. Adapun bobotnya sebesar 10%. Dan yang terakhir adalah nilai kehadiran mahasiswa dengan bobot sebesar
5%. Berikut ini adalah video perkuliahan salah satu pertemuan dari mata kuliah pengantar seni musik yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Oke, ini saya share screen. Kalau terlihat nggak usah dikomentar, tapi kalau tidak, kalau ada masalah mohon saya diberitahu. Musik ya, ada yang tahu apa itu musik? Sebentar, saya pakai Mentimeter lagi nih. Apa itu musik? Nah, silakan silakan klik link menti.com-nya, terus tolong jawab di sana apa itu musik menurut kalian. Maksimal 2 kata. Ya, seni. Yang lainnya seni dan suara. Oke, seni dan suara. Seni menyusun nada. Baik. Ada lagi? Perpaduan nada, seni menyusun nada. Seni masih paling banyak. Sumber bunyi, melodi. Ada lagi? Harmoni dan ritme. Oh, tahu harmoni, tahu ritme. Kumpulan nada. Ada lagi? Ya, ini seni menyusun nada, suara dan kombinasi, melodi. Fenomena antil suara. Ada antil ini, maksudnya apa ini? Hubungan nada. Ya, baik. Ya, sebagian besar menjawab dengan nada ya. Jadi kita lihat. Musik. Ya, ternyata seni dari suara dan bukan suara yang tertuang dalam suatu waktu. Nah, kalau tadi saya banyak dengar nada, bunyi, apalagi melodi, itu semua suara ya, kombinasi dari suara, pokoknya ada. Ternyata musik itu bukan melulu soal adanya, tapi ketidakadaannya itu juga termasuk juga musik. Jadi ada suara dan bukan suara yang tertuang dalam waktu. Kenapa kok bukan suara juga bagian dari musik? Ya, karena keindahan dari dari musik itu tidak hanya melulu dari adanya bunyi, tapi kehampaan bunyi itu juga berperan penting. Misalnya lagu habis bulan Agustus ya. Kalian pernah dengar lagu ini? Berhenti dah, baru lanjut. Ada momen berhentinya. Ternyata itu
momen berhenti itu apa punya peran yang penting juga dalam satu kesatuan musik. Jadi ya apa namanya lagu Tanah Airku, jadi nggak melulu bunyi terus. Jadi ada momen berhentinya, justru itu yang membuat musik itu jadi lebih indah gitu. Dan banyak-banyak contoh yang lain ya. Kan kalau main musik itu nggak melulu bunyi, kadang berhenti, jret, tang, tang. Nah itu musik apa membuat suasana malah makin megah ketika ada keheningan. Baru brang, ya. Oke, bahkan ini sampai ekstrimnya ada komposer bernama John Cage membuat karya berjudul Music of Silence tahun 1952. Judulnya 4 menit 33 detik. Dari sini kita bisa melihat, bisa menyimpulkan musik itu nggak harus ada bunyi, ya, nggak harus ada nada, nggak harus ada bunyi. Tapi yang harus ada, wajib ada itu adalah waktu justru. Makanya John Cage malah kasih judulnya 4 menit 33 detik. Itu satuan waktu ya. Dia mau mengingatkan ini yang paling penting sebenarnya di musik itu waktu. Waktu itu wadah bagi musik untuk eksis. Jadi setiap musik pasti memiliki durasi, nggak mungkin nggak ada. Kalau bunyi bisa nggak ada ternyata ya. Jadi paling um, yang paling apa namanya fundamental justru waktu. Oke, oleh karena itu waktu ini adalah elemen pertama dari musik. Jadi ingat ya, saya membahas elemen pertama dari musik itu adalah waktu, bukan bunyi. Nah, ya durasi. Elemen pertama, ingat ya, ingatkan kita belajar tentang elemen musik dasar ini. Yang pertama adalah durasi atau time. Jadi, durasi dari suara yang telah diatur disebut ritme. Ini ada istilah lagi, ritme. Jadi suara ada panjang, ada pendek atau lama atau singkat. Ini ada contohnya, misalnya nada do sepanjang 4 ketuk ya. Ini ada do, terus ada titik 3, kalau dijumlahkan 4. Do. Kalau do yang 3 ketuk, do. Ya, kalau 2 ketuk, do. Kalau 1 ketuk, do. Stop. Nah, itu ritme namanya. Jadi kalau digabungkan antara yang 1 ketuk, 2 ketuk, bahkan ada setengah ketuk, do, do, tam, tam, tam. Nah, itu dari ritme, membentuk suatu, itu ritmenya, sorry. Ritme dari nada. Kita belum ngomong nada yang lain. Baru satu nada tapi ritmenya berbeda. Nah, kemudian dalam durasi, yang tadi sudah ada panjang pendek apa nada yang panjangnya sekian 4 ketuk, ada yang 2, ada yang 1. Ketika digabungkan ini terdapat pola ketukan atau beat, ketukan itu beat yang dapat dirasakan. Ada ketukan yang terasa kuat, ada yang terasa lemah. Nah, ketukan kuat itu disebut aksen. Misalnya tam 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 tam. Nah, ada 1 ketukan kuat dan 3 ketukan lemah. Membentuk pola berarti 4. Ya, atau ada pola 3 misalnya. Tam 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 taram tam 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 taradam tam tam tam. Ya, ritmenya mau seperti apa tapi pokoknya pas ada membentuk suatu pola. Ada yang kuat, yang lain lemah, kuat, yang lain lemah, membentuk suatu pola. Ya, ada pola 4, ada pola 3, ada pola 2. Nah, pola ketukan kuat dan ketukan lemah itu membentuk suatu meter atau sukat. Atau kalau yang awam di Indonesia ini saya sering dengar namanya birama.
birama 4/4, birama 3/4, ya itu kurang tepat ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya time atau meter. Kalau istilah bahasa Indonesia yang ini disebutnya sukat, yang lebih apa namanya eh, ilmiah. Sukat, bukan birama. Kalau birama nanti lain lagi. Setelah itu masih di elemen durasi ada tempo. Tempo ini cepat atau lambatnya suatu musik. Ya, dalam suatu musik ada pengaturannya, namanya tanda tempo. Ini bahasa Itali, dipakai bahasa Itali karena tempo ini dikembangkan dulu di Itali ya. Jadi maka pakai Itali. Nah, yang penting-penting ini misalnya ada allegro. Sorry. Dia kecepatannya 120 BPM. BPM itu singkatan dari beats per minute ya. Ini ada allegro, dia 120 beats per minute. Ini ada adagio, 60 beats per minute. Nah, ini 60 itu artinya dalam 1 menit ada 60 ketukan. Itu artinya sama dengan detiknya jam. Oke, saya kasih link. Silakan kalian tonton. Nih, link YouTube-nya. Itu tentang tempo. Saya kasih waktu 2 menit lah, 2 menit aja. Ini boleh kalian skip-skip ya. Nggak perlu, kalau nggak salah tuh 5 menitan. Boleh kalian cepetin. Nanti setelah itu kita interaksi. Silakan ditonton. Oke. Sudah ditonton? Sudah ya. Nah, sekarang coba kita interaksi. Apa? Tanya jawab ya. Sebentar, saya siapkan catatannya dulu. Iya. Oke. Tadi kan ada beberapa tempo ya. Saya minta kalau yang jawab raise hand dulu ya. Ada yang tahu artinya vivace? Ya, Kresno Mukti. Iya, Pak. Apa Kresno? Eh, bahasa Inggrisnya tadi lively, Pak. Lively itu mungkin kayak bersemangat, bergembira gitu mungkin ya, Pak ya. Oke. Ada di menit berapa tadi vivace, Kresno? Lupa, Pak, tapi di awal kalau tidak salah. Oke. Kresno Mukti, sebentar ya. Ya, Aryo, resen dulu Aryo. Jangan langsung chat. Mana tadi Aryo? Ini sebentar ya. Eh, ini saya mau tunjukkan. Kelihatan ya. Tadi Kresno Mukti. Kresno Mukti. Ya, tanggal 2 bulan 9. Jawab, saya kasih 2. Pertanyaan berikutnya, bener kan Kresno Mukti? Iya, sini dia. Kalau ada yang tak lihat, sempat lihat Andante, tempo Andante tadi, apa artinya Andante? Raise hand dulu ya. Kalau jawab di chat tapi nggak raise hand, saya nggak tanggapi. Eman-eman. Oh ya Pak, maaf ya, dimaafkan. Marcella, Mungkin kecepatan irama, Pak. apa? Kecepatan irama, Pak. Oke. Em, Tadi kira-kira di menit berapa? Kayaknya kalau nggak salah ingat di menit ketiga deh, Pak. Yang Menit apa ketiga. sih itu gambar? Gambar apa? Marcella Dorothea. Ya, kecepatan irama ya. Masih belum tepat. Tapi tetap saya catat.
Tapi catat 1 ya. Gak apa-apa. Terima kasih Marcella. Terima kasih ya. Ada lagi? Ya, salah nggak apa-apa ya. Sorry, saya harus jelas. Salah tetap saya catat. Kalau benar baru ada bonus. Tony Armando. Andante, apakah arti Langkah Andante? kaki, Pak. Apa? Ketukan langkah kaki. Ketukan langkah kaki. Kayak Oke. berjalan maksudnya. Irama Iya. berjalan. Ya. Ya, Makasih, langkah Pak. kaki. Sebentar, Tony Armando ya. Tony Armando 67 2022. Oke, betul ya. Tempo berjalan. Ya, tempo berjalan. Langkah kaki yaitu berjalan ya. Makasih Armando. Najla sudah lewat ya. Oke, pertanyaan yang lain. Masih tempo. Allegro deh, Allegro. Artinya Allegro apa? Oke. Amsal. Siapa lagi mau jawab? Tapi jangan bunyi dulu ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara jawabnya. Ada yang mau jawab lagi? Allegro? Ditutup 5, 4, 3, 2. Saya Pak mau coba. Belum. Jangan jawab dulu. Resign dulu. Saya ulang lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya tutup 5 orang ya. Nah, sekarang coba ketik di chat Zoom, tapi secara direct ya. Jangan di all. Nanti ketahuan. Ada Amsal, ada Najla, ada Tony, ada Marcella, ada Rahel Kristiani. Direct message ya. Yang jawab baru 1. Mana Amsal jawabannya? Bisa direct message? Udah 3, ayo 2 lagi. Ya yang set, jangan resennya jangan turun dulu. Saya nanti lupa. Ya, yang saya terima Amsal, Rahel, Marcel, Tony, Najla. Kenapa? Karena berani resen. Yang lain kalau chat ke saya walaupun benar tapi nggak resen ya nggak terima ya. Karena saya hargai keberanian dulu. Kan saya tadi bilang kalau salah nggak apa-apa. Jadi mendingan resen dulu. Ya, cukup. Banyak yang ini. Bentar ya, jangan reset dulu ya. Najla jawabnya cepat. Oke, Tony Armando ketukan cepat. Amsal Allegro tempo cepat. Tony Armando, kok ada 2 lagi. Ketukan cepat seperti berlari Pak, dikejar gitu. Ya, gambarnya dikejar ya. Terus Rahel ya tadi ya. Rahel kalau Allegro sebenarnya berjalan dengan tempo kuat karena di situ tertulis fast ya. Yang lainnya mohon maaf nanti di kesempatan berikut ya. Ya, artinya cepat. Ya, kalau tempo sorry yang Rahel kalau tempo bukan kuat ya. Tapi nggak tahu nih bahasa nih kadang-kadang agak pemaknaannya beda-beda di tiap daerah nih. Kuat itu kalau menurut saya kalau yang lazim lebih ke dinamika. Kuat, kenceng. Walaupun kenceng itu bisa juga dimaknai sebagai kecepatan ya. Jadi tempo biasanya cepat, lambat. Kalau kuat, lemah itu biasanya asosiasinya ke tingkat kekerasan atau dinamika. Sampai sini ada yang bertanya dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Terkait materi perkuliahan dulu. Kalau pertanyaan terkait bagaimana kelas itu nanti dulu. Pertanyaan tentang materi perkuliahan dulu. Apakah ada? Belum, Pak. Belum. Oke.
Nah, sekarang kalau belum, gantian saya yang tanya ya. Sorry. Pertanyaannya adalah apa yang tertera di screen ini. Ya. Tolong ketik di kolom chat saya direct message ya. Secara privat atau direct message. Tentang turunan atau bagian dari elemen durasi tadi. Ingat ya, tadi kan elemen durasi dan pitch. Nah, yang durasi tadi ada apa aja? Poin-poinnya aja, nggak usah detail. Seingat kalian. Silakan saya chat direct message ya. Saya beri waktu 2 menit. Ini 16.22 ya. Nanti 16.24 saya tutup. Ya. Oke. Di elemen durasi saja. Tadi masih ingat nggak? Ada ini. Satu menit lagi. Ditutup dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Waktu habis ya. Ya, tempo Pak, durasi tadi ada ritme. Ya, panjang pendeknya nada ritme. Kemudian ada beat, ketukan. Kemudian ada sukat. Ya, jadi pola ketukan yang terpola, ada ketukan lemah, kuat, ada sukat. Habis sukat ada sukat time signature, ada tempo yang allegro tadi. Nah. Oke. Ya, terima kasih partisipasinya perkuliahan hari ini. Kita akhiri ya.